Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku akan membuat form data diri sederhana yang bisa melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete menggunakan PHP dan MySQL. Tapi sebelum itu, kita perlu menyiapkan folder dan database-nya terlebih dahulu. Kita buka folder terlebih dahulu, dan di local disk C di folder exampp htdocs kita membuat folder baru. Kita namain foldernya dengan nama form data diri gitu aja. Lalu jika sudah, kita akan nyalakan exampp dan mulai membuat database di localhost MySQL. Database, dan kita namain db_academic, lalu create. Di tabel kita namain mahasiswa dan kolomnya 6. Nah, ada 6 kolom yang perlu kita isi, yaitu NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Untuk NIM itu primary key, jadi primary key yaitu nilainya unik. Setelah semua selesai, kita save dan database sudah jadi. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi Dreamweaver untuk membuat form data diri ya, dengan format PHP. Kita ganti title-nya dan kita tambahin heading untuk membuat judul form data diri. Lalu kita akan membuat form HTML-nya dengan menggunakan atribut action agar bisa mengarah ke proses simpan PHP nanti, dan menggunakan metode post agar data itu tidak terlihat di URL. Lalu kita akan tambahin table agar formnya itu nantinya akan lebih rapi. Dalam table kita perlu elemen tr atau table row untuk membuat sebuah baris di tabel, dan elemen td atau table data untuk tempat memasukkan konten. Kontennya itu seperti teks, link, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membuat table row untuk name terlebih dahulu. Kita pakai input untuk memasukkan data dengan tipe teks. Jadi nantinya data yang dimasukkan itu adalah tipenya teks, dan name untuk memberikan nama variabel, size untuk ukuran tabel datanya. Nah, yang menggunakan tipe teks itu kita pakai cuman name, nama, dan nomor HP. Untuk prodi itu kan pilihan ya, jadi kita pakai select dropdown. Select dropdown itu untuk membuat daftar menu naik turun, dan opsi atau option itu adalah setiap item dalam daftar pilihannya. Jadi kayak itu opsinya atau itu pilihannya. Lalu kita di sini aku ada opsi bisnis digital, sistem informasi, manajemen retail, kewirausahaan, dan desain komunikasi visual. Ada 5 prodi atau ada 5 opsi. Oh ya, jangan lupa untuk kalau ada tag pembuka harus ada tag penutupnya di setiap query. Lalu kita akan membuat kita akan membuat tabel untuk alamat. Nah, alamat itu menggunakan teks area karena alamat kan biasanya itu panjang ya, kebanyakan itu. Jadi kita pakai teks area agar teksnya bisa memuat lebih banyak. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk jenis kelamin. Nah, ini kita input type-nya, input tipenya itu kita pakai radio button untuk jenis kelamin karena hanya bisa memilih salah satu. Jadi laki-laki, dan pilihannya adalah laki-laki dan perempuan. Lalu untuk nomor HP sama ya, input tipenya teks. Di bawahnya kita buat tombol atau button simpan dengan menggunakan input
tipe submit. Jadi nantinya button yang outputnya itu button. Lalu di bawahnya, di bawah form itu kita buat tabel untuk tampil datanya, untuk tampil untuk data mahasiswa itu bisa tampil ketika di submit dengan menggunakan tabel, elemen tabel. Atributnya ada border, cell padding, dan cell spacing. Border itu untuk menentukan ketebalan garis tepi pada tabel. Lalu untuk cell padding itu untuk mengatur ruang kosong dalam sel. Untuk cell spacing itu mengatur jarak antar sel. Di sini itu kita butuh TH. TH itu tabel header untuk membuat judul di sel tabelnya. Lalu di sini di bawahnya itu kita menggunakan perulangan while untuk menampilkan semua baris data dan fungsi mysqli_fetch_result untuk mengambil data per satu baris dari database. Dalam sel aksi kita kasih href sebagai link ke halaman edit dan mengirim name lewat URL. Lalu ada dan juga ada href untuk link hapus agar bisa menghapus data nantinya. Terus ada on click untuk memunculkan dialog konfirmasi sebelum menghapus data. Lalu di bagian paling atas kita akan kasih query PHP yaitu include, yaitu ada include. Include ini untuk memanggil file koneksi. Jadi nanti kita akan membuat file koneksi dan itu akan dipanggil agar bisa menghubungkan PHP dengan MySQL. Lalu ada select form, select bintang form mahasiswa itu untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Lalu MySQL_query untuk menjalankan query SQL. Kita save dengan nama data diri PHP di folder yang udah kita buat tadi. Kita akan buat file proses simpan PHP. File ini tuh nggak punya tampilan, jadi tugasnya itu cuman memproses data. Di sini kita masukin include koneksi untuk memanggil file koneksi nantinya. Lalu ada variabel $_post itu digunakan untuk mengambil data yang dikirim dari form. Kita tulis data apa aja yang akan diambil, yaitu meliputi name, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Lalu kita buat query insert into untuk menyimpan ke database nantinya, untuk menyimpan data ke database nantinya. Lalu kita gunakan header location untuk menambahkan baris baru ke tabel header dan redirect otomatis untuk kembali ke data diri PHP. Sehingga ketika data yang baru disimpan nantinya akan langsung terlihat di tabel atau langsung muncul. Lalu kita save dengan nama proses_simpan.php. Akan membuat form edit. Jadi form edit ini berfungsi untuk menampilkan form yang sudah berisi data mahasiswa yang ingin diedit nantinya. Di sini kita buat form dengan action process_edit PHP dengan metode post. Lalu kita input dengan type hidden. Nah, type hidden ini itu untuk menyimpan name secara sembunyi untuk dikirim ke proses edit PHP nantinya di file proses edit PHP. Tapi nantinya itu name-nya itu nggak bisa diubah oleh user. Sebenarnya query-nya itu sama kayak file data diri PHP ya. Cuman di bagian value-nya itu kita isi dengan query PHP. Jadi seperti ini.
value PHP echo, lalu $row, terus nama variabelnya. Itu tuh buat mengisi otomatis isi form itu dengan data yang udah ada, yang udah kita masukin tadi. Jadi ketika kita ingin mengedit suatu datanya, kita ingin mengedit data tersebut, nanti kita akan diarahkan ke form edit, dan di formnya itu udah keisi data yang ingin kita edit tadi, seperti itu. Jadi itu fungsinya. Lalu di paling atas kita kasih include koneksi untuk menghubungkan nantinya ke file, untuk memanggil file koneksi, dan ada variabel $_get, itu tuh berfungsi untuk mengambil name dari URL. Lalu ada query select where name, itu untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan name. Lalu kita akan save dengan nama edit.php. Selanjutnya kita akan buat file proses edit. Cara kerjanya itu mirip seperti proses simpan ya teman-teman. Jadi nggak ada tampilan di sini, cuman kita buat query prosesnya. Dan query di sini tuh menggunakan update. Jadi di sini tuh ada variabel post. Variabel post itu kan tadi untuk mengambil name dari hidden input, dan update mahasiswa set where name itu sama dengan name yang dipilih atau mengubah data yang udah ada. Where itu memastikan hanya data mahasiswa yang dipilih yang diubah, itu bukan semua data. Tanpa where semua data mahasiswa akan ikut diubah, jadi harus ada where-nya. Nah, setelah update berhasil, redirect kembali ke file data diri PHP. Selanjutnya kita akan membuat proses hapus, file proses hapus. Ini tuh berfungsi untuk menghapus data yang udah kita pilih. Jadi di sini ada variabel get, yaitu untuk mengambil name dari URL. Lalu ada query delete from mahasiswa, yaitu menghapus satu baris data dari tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat file koneksi PHP. Jadi fungsinya itu di file ini itu kita menghubungkan PHP ke database. Kita pakai SMTP, hostnya itu localhost, usernya root, dan passwordnya kosongin aja. Dan nama database-nya itu nama database yang udah kita buat, yaitu db_academic. Nah, ada fungsi mysqli_connect. Itu tuh berfungsi untuk membuka koneksi ke MySQL. Terus ada die itu menghentikan program jika programnya itu nanti gagal menghubungkan. Dan ada mysqli_connect_error, itu tuh untuk menampilkan pesan error. Lalu kita simpan dengan nama koneksi.php. Selanjutnya kita akan coba apakah bisa. Nah, ini udah tersimpan dan kita akan coba edit dan ganti, dan juga bisa terganti. Lalu kita akan coba hapus, langsung terhapus. Di sini aku akan membahas sedikit tentang perbedaan PHP 5 dan 7, MySQL dan MySQLi. Untuk PHP 5 itu menggunakan MySQL_bla-bla-bla, seperti MySQL_connect, MySQL_error, MySQL_query, dan lain-lain. Sedangkan PHP 7 itu menggunakan MySQLi, ada i-nya. Jadi i-nya itu memiliki improve atau versi yang baru. Nah, perbedaannya MySQL itu digunakan untuk PHP 5,
dan nggak bisa dipakai untuk PHP 7. Sedangkan MySQL itu digunakan untuk PHP 7 dan dia itu lebih mendukung prepare statement untuk mencegah SQL injection. Tadi query-nya itu pakai MySQL ya, jadi udah dipastikan kalau kita itu pakai PHP versi 7. Jadi pastiin semua fungsinya itu memakai MySQL. Contoh MySQL Connect, MySQL query, MySQL _fetch, _assoc, dan seterusnya. Itu adalah penjelasan dari pembuatan form data diri yang meliputi koneksi, database, form data diri, proses simpan, proses edit, dan lain-lain. Apabila ada kesalahan penjelasan, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.